3, Prodi Kepemimpinan Kristen, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, semester 3. Jadi baik, saya akan membahas materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8, yaitu tentang hakikat dan urgensi psikologi kepribadian dalam dunia pendidikan. Psikologi diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman. Psikologi berkembang yaitu ditandai dengan lahirnya bermacam-macam aliran dan cabang, yaitu aliran strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, psikologi Geld, psikologi dalam, psikologi humanistik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, cabang. Psikologi berkembang, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi abnormal, psikologi kesehatan, dan juga psikologi olahraga. Psikologi kepribadian menggunakan konsep dan metode yang terbuka, memperoleh informasi mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, mendorong informasi agar bisa hidup secara penuh dan memuaskan. Usaha untuk memperoleh pemahaman mengenai perilaku manusia, peningkatan kualitas hidup manusia, pengetahuan tentang perilaku manusia dimanfaatkan dalam kegiatan psikologi dan bimbingan sehingga individu dapat mengembangkan potensi secara optimal. Yang saya dapatkan di sini, Ibu, ada 3 orang ahli. Yang pertama, Gordon W. Allport menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, Krantz dan Crutchfield menyatakan bahwa kepribadian adalah interaksi dari semua karakteristik individu ke dalam terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Ahli yang ketiga, Adolf Heuken menyatakan bahwa kepribadian adalah pola penyeluruh semua kemampuan perbuatan serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, mental, rohani, emosional maupun yang sosial. Yang keempat adalah Georg Kelly menyatakan bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman hidupnya. Pokok-pokok definisi kepribadian dari ketiga ahli yaitu kepribadian merupakan kesatuan kompleks yang terdiri dari aspek psikis seperti inteligensi, sifat, sikap, minat, cita-cita, serta aspek fisik seperti bentuk tubuh, kesehatan, dan jasmani. Yang kedua, kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang mengalami perubahan secara terus-menerus dan terwujud pola tingkah laku yang khas atau unik. Yang ketiga, kepribadian bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan, tetapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tepat. Yang keempat, kepribadian terwujud berkenan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Dan yang terakhir yaitu ada 3 faktor. Yang pertama,
perilaku dibentuk oleh situasi pada suatu saat tertentu karena kita adalah seseorang dengan tipe tertentu. Apakah manusia sadar dengan apa yang sedang mereka lakukan, ataukah tingkah laku mereka merupakan hasil dari motif-motif tersembunyi yang tidak disadari? Bahkan apakah beberapa orang pada dasarnya baik dan yang jahat yang dilakukan oleh manusia? Terima kasih, Ibu.